Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita yang ini adalah menanggapi sebuah buku yang ditulis oleh seorang misionaris Kristen yang bernama Dr. Robert Murray, berkebangsaan Amerika Serikat. Buku itu adalah berjudul Islamic Invasion. Sebelum saya menanggapi buku ini dalam bab yang lainnya, terlebih dahulu saya ucapkan selamat tahun baru Imlek tahun 2577 Kongjili dengan ucapan Gongsi Paceh yang bertepatan dengan tanggal 17 Februari tahun 2026 Masehi, yang juga bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban tahun 1447 Hijriah, juga bertepatan dengan tanggal 29 Ruah tahun 1959 Saka. Saudara-saudara para pemirsa Kreweng Aji Channel yang berbahagia, serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, Robert Murray menulis di dalam bukunya Islamic Invasion, halamannya halaman 68 sampai dengan halaman 72. Beliau memberi judul dengan cetakan tebal, Tuhan yang sama, tanda tanya. Robert Murray selanjutnya menulis, banyak orang masih meyakini bahwa Islam dan Kristen menyembah Tuhan yang sama sebab mereka menyembah satu-satunya Tuhan yang esa. Mereka gagal untuk memahami bahwa monoteisme itu sendiri tidak menjelaskan apapun mengenai identitas dari Tuhan yang Maha Esa yang harus disembah. Dengan kata lain, tidaklah cukup untuk mengatakan bahwa hanya ada Tuhan yang Maha Esa, tetapi ternyata itu adalah Tuhan yang salah. Seseorang dapat mengatakan bahwa Ra, Isis atau Orisis adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Tetapi ini tidak berarti bahwa Kristus Yesus dan dewa-dewa Mesir adalah satu dan sama. Selanjutnya beliau menulis, orang-orang zaman kuno mungkin telah mengajarkan bahwa Baal dan Malok adalah satu-satunya Tuhan yang benar, atau juga orang-orang Yunani mungkin memperdebatkan apakah Zeus atau Jupiter yang menjadi Tuhan hidup yang benar. Namun hanya sekedar memperdebatkan perkara adanya Tuhan yang esa tidak secara otomatis
Berarti bahwa Tuhan yang Esa yang Anda pilih untuk menjadi sesembahan adalah Tuhan yang benar. Dalam hal ini Tuhan Alkitab telah mengungkapkan hakikat nama dan dirinya sedemikian jelasnya sehingga tidak mungkin dirancukan dengan hakikat dan nama dewa-dewa berhala di sekelilingnya. Dalam hal Allah yang kabur identitasnya, orang selalu mudah menggantikan nama dengan sedikit pendalaman atau sedikit pendandanan, seperti halnya bulan, dewa atau dewa bulan yang bernama Al-Ilah telah diubah oleh Muhammad menjadi Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keimanan monoteisme. Tetapi karena Muhammad mengawalinya dari suatu dewa berhala, jadi tidaklah mengherankan kalau dia mengakhirinya dengan suatu berhala juga, seperti yang diungkapkan oleh ilmuwan Jerman bernama Johannes Hauri. Monoteisme Muhammad berangkat dari kebersamaan antara monoteisme dengan pandangan politeisme. Pandangan Muhammad tentang Tuhan hanyalah semata-mata bersifat deistik. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, tanggapan saya atas pernyataan ini adalah sebagai berikut. Jadi memang pada awalnya Yesus Kristus memperkenalkan Tuhan itu adalah Esa. Lihat di dalam Markus 12 ayatnya 29, juga di dalam Yohanes 5 ayat 30, Yohanes 17 ayatnya 3, 2 Samuel 7 ayat 22, Mazmur 80 ayat 8 dan 1 Raja-Raja 8 ayat 8, juga Yesaya 44 ayat 6, juga Yesaya 45 ayat 5 dan ayat 6, Yesaya 46 ayatnya 9, dan juga kemudian di dalam Ulangan 4 ayat 35, kemudian Ulangan 6 ayatnya 4, dan Ulangan 32 ayatnya 39, dan yang lain-lain sebagainya. Dan Yesus Kristus sendiri adalah sebagai utusannya Tuhan yang Maha Esa. Namun setelah meninggalkan tanah kelahirannya di Palestina untuk menunaikan tugasnya, yaitu mencari bangsanya yang hilang, bangsanya yang terserak akibat diperbudak oleh bangsa asing, yang ini merupakan misi diutusnya beliau oleh Tuhan yang Maha Esa. Bahwa kemudian beliau disebut sebagai Yesus dan disembah sebagai Tuhan, ini adalah bukanlah kehendak beliau sendiri, tetapi jelas bahwa Tuhan yang disembah oleh Yesus Kristus adalah Tuhan yang Maha Esa.
dan orang menyebut dengan bahasanya masing-masing. Bukanlah semua orang gagal memahami tentang adanya Tuhan yang Maha Esa itu, tetapi memang ada orang-orang atau pihak-pihak yang dengan sengaja mengaburkan hakikat daripada Tuhan yang Maha Esa itu dengan berbagai tipu daya dan kelicikan usaha, kelicikan upaya. Tentu saja bagi orang-orang Kristiani tidak cukup hanya dengan menyembah Tuhan yang Maha Esa saja. Sebab Tuhan mereka ada 3, yaitu Tuhan Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang biasa disebut sebagai Trinitas. Bukannya identitas Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang harus disembah yang salah, tetapi orang-orang yang mengidentitaskan dirinya sebagai penyembah Trinitaslah yang gagal memahami dirinya sendiri dan juga gagal memahami arti dari Tuhan yang Maha Esa itu. Orang-orang dahulu mempunyai Ra, Isis atau Orisis, mempunyai Bal, mempunyai Molok, Zeus, Sang Yang Widi, Yahweh, Elohim atau Eli atau apapun orang menamakannya, sepanjang diyakini bahwa yang disembah itu adalah Esa, yang disembah itu tempat bergantung segala sesuatu, yang disembah itu tidak beranak, yang disembah itu tidak diperanakkan, dan yang disembah itu tidak ada yang menyerupainya atau setara dengan dia, maka pada hakikatnya mereka itu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah tersurat di dalam Quran suci surat Al-Ikhlas, surat nomor 112, halaman ayatnya adalah ayat 1 dan sampai dengan ayat 4. Tuhan yang benar, itulah kriteria yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa itu. Tuhan yang benar. Namun bagaimana dengan Yesus Kristus? Apakah dia Tuhan? Jawabnya adalah jika Yesus Kristus itu memenuhi 5 kriteria yang disebutkan di atas itu, maka dia adalah Tuhan. Jika tidak memenuhi 5 kriteria itu, maka dia bukanlah Tuhan. Atau bisa dikatakan dia itu adalah Tuhan-Tuhanan. Jadi bukan Tuhan sungguh-sungguh. Apakah di dalam Alkitab ada kriteria yang jelas tentang jati diri Tuhan yang Maha Esa seperti yang dikemukakan di dalam Quran suci? Dengan demikian, dengan kriteria yang jelas, bukan hanya sekedar memperdebatkan perkara adanya Tuhan yang Esa, namun Islam dengan jelas memberikan kriteria jati diri dari Tuhan yang Maha Esa itu. Oleh karena itu Tuhan dinamakan apa saja
oleh orang-orang terdahulu. Jika 5 kriterianya terpenuhi, pada hakikatnya dialah Allah yang Maha Esa itu. Sebenarnya 5 kriteria di atas tadi itu adalah merupakan suatu